nothing but for say, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu katakan, saya sehat, kuat, mampu, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Saya berkata yang dengan setiap kita merendahkan hati kita, dengan setiap kita merendahkan setiap roh kita di hadapan itu, Bapak, kami menyerahkan serangkaian ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, hanya semata-mata oleh kasih karunia-Mu Bapak. Bapak, hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Bapak, kami merendahkan hati kami, kami merendahkan jiwa kami, kami merendahkan roh kami ini hanya di dalam satu nama yang hidup, satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Mari percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Biarkan setiap kami boleh memandang Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ku pandang jejak hidup
baik Kau bagiku. Saat ku resah, cemas mendekat, hadiratmu yang tenangkanku, tak henti jiwaku nyatakan sungguh baik Kau bagiku.
Katakan
Biarkan setiap anugerah-Mu Tuhan sungguh mempesona dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Engkau Tuhan.
Lagi katakan, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berpengalaman. Lagi katakan, selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berpengalaman. Lagi katakan amin. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku,
angkat kaki, Kau membuatku berada di padamu. Hai Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat kaki, Kau membuatku berada di padamu. Kalau dikatakan haleluya, selalu dan selalu Kau angkat kaki, Kau membuatku berada di padamu. Haleluya, amin, amin, amin. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Sekalipun manusia ada di kanan kiri kami, bahkan di depan kami, menganggap kami tidak berharga, tapi Tuhan selalu membuat status Bapak dan Ibu dan saya sangat-sangat berharga. Maka jangan sia-siakan hidup. Mari terus di dalam tuntunan Tuhan. Bapak dan Ibu boleh sibuk sana sini, tetapi ingat, setiap generasi yang kita punya, maka kita yang bertanggung jawab terhadap generasi kita. Maka hiduplah di dalam tuntunan Tuhan. Bapa di surga akan selalu bersamamu melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman seperti apapun, Bapa di surga itu pasti selalu bersama anaknya. Tidak ada Bapa meninggalkan anaknya di saat-saat lembah kekelaman. Percaya hal itu, maka semua yang terbaik akan kau terima. Dan menerima firman Tuhan pada saat ini, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Terus bersyukur, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Tepuk tangan dulu untuk pemain musik yang baru, ya, generasi yang baru. Semuanya mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk tepuk tangan lagi untuk Tuhan. Ya, baik. Silakan duduk. Shalom. Kita bersuka cita karena kita bisa memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei ini, sekalipun sudah lewat beberapa hari, ya. Baik. Perhatikan Bapak dan Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hidup kita yang terpenting itu tuntunan Tuhan. Bukan tuntunanmu, tapi tuntunan Tuhan. Bukan pola berpikirmu, cara berpikirmu, tetapi yang terpenting hidup kita harus dalam tuntunan Tuhan. Katakan amin. Bapa bersamamu melewati lembah kekelaman. Ya, Bapa itu akan selalu bersamamu melewati lembah kekelaman. Bapa di bumi yang notabene itu baik, pasti tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di saat anaknya itu, ya, menghadapi suatu masalah di dalam lembah kekelaman. Bapak yang ada di bumi ini saja itu pasti memperhatikan, apalagi Bapak di sorga. Amin. Baik, kita baca satu raja-raja. Yuk kita baca bersama-sama supaya semua menerima firman Tuhan pada saat ini dengan iman yang luar biasa. Yuk kita baca ayat 23, 1 dan 3. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Perhatikan dulu. Ben-Hadad itu bukan nama. Ben-Hadad itu hampir sama seperti gelar Firaun. Ada Firaun pertama, Firaun kedua. Setiap generasi yang berganti pasti juga ada Firaun yang menggantikannya. Termasuk Ben-Hadad ini. Ben-Hadad itu ada disebut dengan Ben-Hadad 1, Ben-Hadad 2. Jadi Ben-Hadad ini dia bukan nama tapi gelar, ya. Terus kalau kita melihat ayat 23 ini, perhatikan bahwa raja itu, Ben-Hadad itu menghina orang Israel. Perhatikan, menghina orang Israel.
Bahkan yang lebih sulit, yang lebih parah, dia juga menghina Tuhannya Israel. Bahkan bangsa ini mengatakan kepada orang Israel, Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang ada di gunung. Perhatikan, sangat-sangat dihina. Maka yang membuat mereka kuat itu karena mereka punya Tuhan di gunung. Nah, mereka melihat kalau kita mengalahkan mereka di posisi gunung, kita pasti kalah. Maka mereka punya strategi supaya berharap ini melawan orang Israel di tanah yang rata. Kita pasti pemenang. Kita baca lagi ayat 24. Yuk, 1, 2, 3. Bertindaklah begini, pecahlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Ayat 25. 1, 2, 3. Lalu gerakkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Terus demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Terus marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat dari mereka. Terus raja mendengarkan usul mereka dan bertindak kemudian. Ayat 28, kita lompat. 1, 2, 3. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Perhatikan di situ ada catatan, tampillah abdi Allah. Dan di dalam catatan itu tidak disebut siapa abdi Allah itu. Ya, tetapi Raja Israel pada saat peristiwa ini, Raja Israel itu bernama Ahab. Bernama Ahab. Yang menjadi pertanyaan yang membuat kita nanti melihat kenapa sepertinya kontradiksi. Ya, kalau kita melihat nanti peristiwa ini, di mana orang Israel itu tetap berperang di tanah yang rata, tapi bangsa Arab itu kalah. Tidak seperti dugaan mereka yang menghina Tuhan orang Israel dan juga yang menghina bangsa Israel. Mereka tahunya Tuhan orang Israel adalah Tuhan yang ada di gunung, yang menguasai gunung, yang menguasai daratan yang rata. Tuhan mereka tidak bisa. Dan mereka juga punya konsep bahwa orang Israel itu ahli perang di dalam gunung, di atas gunung. Maka Raja Ben-Hadad saat itu, perhatikan, dikumpulkan ada 32 raja-raja. Ben-Hadad sendiri saja itu pasukannya itu sudah ratusan ribu. Ditambah lagi 32 raja-raja. Mereka sepakat untuk menghancurkan orang Israel. Perhatikan perbandingan itu. Artinya orang Israel sedang di dalam lembah kekelaman. Yang kedua, raja mereka Ahab pun adalah raja yang menyembah berhala. Perhatikan. Maka karena Raja Ahab ini ikut menyembah berhala, maka Tuhan pun, Allah pun mengirimkan abdinya, mengirimkan orangnya untuk menyampaikan berita baik tadi. Maka di dalam percakapan itu akhirnya Ahab mengatakan, siapa yang maju duluan? Dan abdi Allah yang mengatakan, kalian yang serang duluan. Perhatikan, kalian serang duluan. Maka singkat cerita, waktu waktu Ben-Hadad tadi, Raja Aram tadi, mereka berkumpul dengan 32 raja-raja. Mereka pesta orang, mereka mabuk-mabukan. Sehingga pada saat pasukan orang Israel datang, mereka berpikir mereka minta damai. Tapi apa yang terjadi?
hari itu juga mereka semua dibunuh. Dan ada beberapa dari bangsa itu, raja itu disuruh pulang. Nah, perhatikan firman Tuhan hari ini, menjadi pertanyaan buat kita. Mengapa Raja Ahab sebagai penyembah berhala kok bisa jadi pemenang? Perhatikan. Mengapa Raja Ahab sebagai penyembah berhala kok bisa jadi pemenang? Maka untuk menyampaikan firman Tuhan, seharusnya Tuhan bisa pakai Raja Ahab, tapi akhirnya Tuhan pakai mengutus abdi Allah. Nah, perhatikan. Peristiwa ini menggambarkan bahwa sebuah kesimpulan besar, dan nyatanya kenyataannya itu kontradiksi. Justru Raja Ahab penyembah berhala, Tuhan buat menang. Nah, maka lihat, seharusnya seorang penyembah berhala seperti Ahab itu, yang kebejatannya, bahkan kebobrokan moralnya, bahkan melebihi Yerobeam, seharusnya dihukum dan dihancurkan oleh Allah. Tapi justru Tuhan membuat Ahab menang. Maka perhatikan dalam peristiwa ini, justru Ahab ditolong Allah secara ajaib. Perbandingan tadi tentara dari Ben-Hadad itu saja sudah ratusan ribu, apalagi ditambah tentara-tentara yang berkuda, ditambah lagi tentara yang berjalan dari 32 raja-raja. Satu raja saja sudah ratusan ribu mengarahkan pasukannya, apalagi ditambah 32 ribu, 32 raja-raja. Nah, perhatikan, mengapa Tuhan memberikan kemenangan pada Ahab, padahal Ahab bobrok lebih dari Yerobeam. Ingat, justru dalam peristiwa ini, itu Tuhan terbersit. Tuhan ingat bukan pada Ahab, tetapi ada 7.232 orang. Mereka berhasil mengalahkan Ben-Hadad. Maka perhatikan, gelar bukan nama pribadi seperti nama Firaun yang saya sebutkan tadi, Ben-Hadad. Raja Aram tadi ini dibantu oleh 32 kerajaannya. Maka catatan hari ini, dengan kata lain, bahwa Allah masih mau terlibat di dalam masalah luar negeri bangsa orang Israel, di mana semua bangsa itu tadi mau menghancurkan bangsa Israel, tetapi Tuhan menghadap mereka, sekalipun Raja Israel saat itu adalah penyembah berhala. Halo? Sekalipun Raja Ahab saat itu juga meninggalkan Tuhan. Itu Tuhan kita yang hebat. Jadi kalau sampai bangsa Indonesia ini ada, itu karena banyak di Indonesia ini orang percaya. Itu yang menghadap. Kalau melihat perkembangan Indonesia dibanding dengan perkembangan saja bangsa yang lain, dari segi manapun senjata teknologi, Indonesia ini mudah untuk dihancurkan. Tapi Indonesia ini dijaga Tuhan. Soal luar negeri itu dijaga Tuhan. Itu karena siapa? Karena banyak orang percaya di Indonesia ini. Itu karena siapa? Karena Bapak dan Ibu tetap percaya pada Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan yang baik, yang mulia itu selalu melihat Bapak dan Ibu. Oleh karena Bapak dan Ibu percaya kepada Tuhanlah sebagai alasan Tuhan untuk tetap menghadap, membuat bangsa-bangsa yang lain di luar sana tidak menghancurkan Indonesia. Maka kewajiban kita semua supaya tetap menjadi penyembah Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa jadi presiden, sekalipun kita tidak bisa jadi menteri, sekalipun kita tidak bisa dikatakan komandan batalion dan lain-lain, tetapi pengaruh dan pengaruh saya, Tuhan tidak melihat batalion tadi, Tuhan tidak melihat presidennya itu tadi,
Tuhan tidak melihat mereka-mereka, tetapi Tuhan bisa melihat kalau hari ini karena ada banyak orang Indonesia yang percaya pada Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Maka perhatikan, sering sekali kita berpikir begini, mengapa Allah tidak langsung menghukum sebuah negara kalau negara itu mempunyai korup yang merajalela, tidak bermoral, bahkan banyak menindas hak asasi manusia, bahkan membiarkan, bahkan mengizinkan juga begitu banyak terjadi penganiayaan gereja, pembakaran gereja. Maka perhatikan di situ, Tuhan bisa. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu selama Bapak dan Ibu tetap dalam pandangannya Tuhan. Katakan amin. Supaya mereka yang berbuat tadi yang tidak baik, itu kesempatan dia untuk berubah. Itu kesempatan dia untuk bertobat. Maka mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam benak kita, di dalam pengertian kita, mengapa Allah tidak menunggang balikan saja orang-orang yang mengkhianatimu, orang-orang yang menjatuhkanmu, orang-orang yang memfitnahmu, orang-orang yang melukai hatimu, orang-orang yang bisa dikatakan engkau sudah percaya tapi engkau ditusuk dari belakang, orang-orang yang menghabiskan apa yang kau punya. Kita sering sekali, kenapa Tuhan tidak hukum dia? Maka konsep berpikir itu hari ini tidak boleh dalam benakmu. Amin. Maka mungkin di belakang kita banyak sekali black campaign memburuk-burukkan kita. Mengapa Tuhan izinkan? Dan mengapa Tuhan tidak menghukum dengan demikian? Karena di situlah ada kebajikan Allah, di situ juga ada kebijaksanaan Allah, dan di situ juga ada keadilan Allah. Maka keterlibatan Allah mengalahkan berhadap tadi, mengalahkan bangsa Aram tadi, mengalahkan 32 raja-raja tadi, itu hanya dengan dua alasan. Kenapa Tuhan membela bangsanya? Kenapa Tuhan membela orang Israel? Sekalipun pemimpinnya itu sangat jahat di mata Tuhan. Pertama, perhatikan, Tuhan selalu mengingat histori. Tuhan juga selalu mengulang histori supaya mereka juga dituntun melihat kebenaran. Peristiwa pertama waktu terjadi sebelumnya di Gunung Karmel, di mana dipatih bahwa rakyat Israel saat itu mengakui Allah adalah Tuhan, dan mereka juga memusnahkan nabi-nabi Baal. Itu Tuhan perhitungkan. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan juga masih memberikan izin kepada Ahab tadi untuk terus mengalami kemenangan. Karena sebelumnya Tuhan mengingat peristiwa di Karmel, bahwa bangsa Israel itu banyak memusnahkan nabi-nabi Baal. Maka peristiwa yang lama yang kau melakukan kebenaran firman Tuhan, itu juga salah satu alasan Tuhan untuk mengingatmu kenapa Tuhan membela engkau sampai hari ini. Amin. Amin. Kalau orang dunia mengatakan ayo berbuat baik, tapi kalau firman Tuhan mengatakan berbuat yang benar. Orang berbuat benar pasti baik. Orang berbuat benar karena dasarnya firman. Maka seperti apapun kebenaran yang sebelumnya kau lakukan di luar, bahkan di tahun, di bulan, bahkan juga di minggu yang lalu, sepertinya tidak ada hasil kau terima hari ini. Perhatikan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa histori. Tuhan tidak pernah lupa sejarah. Kalau kau sudah melakukan sesuatu kebenaran di belakang sana, itu juga alasan Tuhan untuk membelamu hari ini. Itu juga alasan Tuhan untuk mendampingimu hari ini. Itu juga alasan Tuhan untuk terus menuntun kamu hari ini. Artinya pada saat itu, zamannya Elia, Allah sendiri yang menyatakan kepada Elia bahwa masih ada
7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Perhatikan, waktu zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dari sekian banyak disuruh untuk menyembah, hanya 4 orang ini yang tidak mau menyembah. Dari ratusan ribu orang Israel saat itu, di dalam zamannya Firaun, di dalam zamannya Bani Hadad, disuruh untuk menyembah berhala. Dan khususnya dalam zaman Elia, ternyata dari sekian juta orang Israel itu masih ada 7.000 orang yang tidak mau menyembah Baal. Maka kalau kemenangan diterima oleh bangsa Israel melalui Raja Ahab yang jahat itu, karena Tuhan mengingat histori, masih ada 7.000 yang tidak mau menyembah berhala. Amin. Dan kita bersyukur kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu, Tuhan memberikan sebuah kepercayaan. Itu karena Tuhan selalu mengingat histori yang kau lakukan. Katakan amin. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui Raja Ahab, sekalipun Raja Ahab itu penyembah berhala. Yang kedua, Allah dengan kasih, Allah dengan kesabarannya masih memberikan kesempatan kepada Ahab untuk bertobat. Nanti baca ayat 13. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Jadi tanda kutip, kalau Bapak dan Ibu melihat, mendengar seolah-olah yang menjelmi hari ini, sepertinya dia makmur saja, sepertinya dia aman saja. Pola berpikirmu harus tetap sehat. Tuhan kapan itu dibalas? Itu tidak pola pikir yang sehat. Pola berpikirmu, kau harus selalu melihat bahwa Tuhan itu baik padamu. Kalau kau bisa bertahan melihat dia, kau bisa bertahan mendengar dia, kalau kau bisa melihat yang di belakangmu yang selalu menjatuhkanmu, engkau bisa melihat dan bertahan. Pertama, perhatikan, Tuhan sudah memberkatimu. Amin. Karena tidak semua orang mampu. Apalagi dengan peraturan begitu banyak undang-undang di Indonesia ini. Pencemaran nama baik itu bisa membuat orang masuk penjara. Komunikasi yang tidak baik itu juga bisa membuat orang masuk penjara. Tapi kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu tidak ada melapor ke polisi, itu karena berkat Tuhan yang datang kepadamu. Katakan amin. Halo, coba lihat kanan kiri, dia musuh atau teman? Ya, sekalipun kau anggap itu sepertinya, langsung fokus, Tuhan baik untuk saya. Katakan amin. Nah, jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada Ahab, sekalipun dengan cara kemenangan tadi. Maka catatan pada pagi hari ini, sesungguhnya inilah yang disebut dengan prototipe, artinya gambaran, artinya tujuan awal. Jadi tujuan awal dari soalnya hanya satu, penyelamatan manusia. Amin. Tuhan menyelamatkan bukan karena semata-mata kita butuh bantuannya. Perhatikan, Tuhan menyelamatkan bukan karena semata-mata kita butuh bantuannya, bukan karena kita layak mendapatkan bantuannya, juga bukan karena dia wajib bantu kita. Perhatikan, kalau Bapak dan Ibu saya diselamatkan Tuhan, tidak ada kepentingan Tuhan di situ. Itu hanya untuk kepentingan. Amin. Amin. Tanda kutip, sekalipun manusia ini semuanya musnah, tidak ada yang menerima keselamatan, Tuhan itu tetap di dalam tujuannya tetap maju. Amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini, perhatikan, berkat Tuhan yang terbesar yang kau terima hari ini bukan karena uang yang kau terima, bukan karena gaji yang kau terima,
bukan karena kesehatan yang kau terima, tapi berkat di atas segala berkat yang kau terima hari ini, keselamatan. Amin. Keselamatan itu tidak bisa dinilai dibandingkan dengan uang yang kau punya hari ini, kedudukan yang kau punya hari ini, kebahagiaan yang kau punya hari ini. Dia tidak bisa disejajarkan dengan keselamatan. Maka dari Tuhan itu, sesungguhnya dari awal sampai hari ini, hanya satu saja tujuan Tuhan tadi. Di dalam prototipenya Allah, engkau dan saya adalah gambarnya. Amin. Engkau dan saya adalah tujuan Allah sejak awal. Engkau dan saya hari ini hanya satu tujuan Allah, menyelamatkan Bapak dan Ibu dan saya. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita semua. Amin. Ayo belajar supaya hidup kita ini tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Perhatikan, ya. Jika Tuhan menunggu, kembali lagi, jika Tuhan menunggu kontribusi dari kita, tidak ada harapan bagi kita untuk datang kepadanya. Kalau Tuhan menunggu kontribusi dari kita supaya kita layak diselamatkan, hari ini tidak ada seorang pun yang selamat. Amin. Makanya lihat kanan kirimu, mereka, engkau dan dia paling berharga di mata Tuhan. Amin ya. Sedangkan di satu sisi yang lain, mereka tidak bisa memahami sedalam ini. Mereka hanya membuat Tuhan itu sebatas matematika yang bisa dirumuskan. Segala sesuatu yang bisa diterima dengan intelektual, mereka bisa terima dan mereka percaya itu. Padahal Tuhan tidak bisa kita batasi dengan intelektual kita. Jadi, kalau kalimat siang ini, kalau Tuhan menunggu kontribusi darimu, kebaikanmu, tidak ada yang layak untuk menerima keselamatan. Amin. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan itu campur tangan menebus kita. Justru saat kita berada di dalam titik terendah kehidupan kita, titik terendah dalam kehidupanmu pun Tuhan akan selalu menolongmu. Hanya dengan catatan, waktu titik terendah itu jangan sampai kau beralih kepercayaan. Tuhan memberikan keselamatan padamu. Amin. Tapi ingat, selanjutnya Bapak dan Ibu harus bertanggung jawab. Tuhan juga memberikan kemenangan, keselamatan kepada Ahab. Tapi Ahab harus bertanggung jawab bagaimana melakukan bagiannya sebagai pemimpin demi kebaikan rakyatnya. Kita semua sudah menerima keselamatan, tapi kau harus bertanggung jawab atas keselamatan itu. Amin. Perhatikan, ya, hidup dalam tangan Tuhan sungguh-sungguh itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab gembala, bukan tanggung jawab para pengurus gereja di tempat ini, tapi hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Catatan pada siang hari ini, keselamatan dari Tuhan itu harus kita tanggung jawabi. Hidup kita tidak boleh lagi seenaknya keinginan hati kita, seenaknya pikiran kita. Tidak bisa. Bapak dan Ibu sekarang ini setiap buka HP itu berhadapan dengan media sosial. Satu sisi yang lain, dia membicarakan banyak hal. Dan tanpa kita sadari, hal yang dibawakan di media sosialnya itu yang disebut dengan barang yang harus dijual. Dan semakin viral, itu pasti ada kepentingan masing-masing.
Jadi orang sekarang nggak perlu lagi kerja keras bagaimana untuk menebang kayu, bagaimana untuk ini. Kalau mereka mau menguasai teknologi, mereka jual barang saja, mereka jual isu saja. Dan kita bisa melihat betapa hebohnya sekarang di media sosial, khusus membicarakan tentang gereja, khusus membicarakan tentang gembala-gembala, khusus membicarakan tentang hamba-hamba Tuhan. Bahkan sekarang gaya apologet. Kalau dulu apologet itu adalah ilmu berdebat, itu sekarang sudah ditampilkan di media. Dulu zaman saya sekolah teologi, apologet itu hanya di media, hanya di ruangan kelas. Tapi sekarang di permukaan dimunculkan. Semakin seru adu debatnya tentang Alkitab, perhatikan, semakin viral. Dan Alkitab itu sebagai dagangan sekarang yang dijual. Halo? Kalau kita hari ini tidak meluruskan hidup kita di hadapan Tuhan, saya yakin semua punya kepentingan, siapapun itu. Nah, kepentingan kita itulah yang harus kita tetap waspadai. Maka apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Ya, apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Pertama, izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Katakan amin. Katakan amin. Saya sebagai gembala setiap hari memberikan tuntunan firman. Itu bukan teori, itu bukan pendapat orang, itu bukan yang lain, tapi itu firman, tuntunan firman. Dan setiap yang saya kirim itu semua ada dasarnya firman Alkitab. Bahkan kalau ayat ini bisa dikatakan saya sulit untuk mengartikannya, itu saya usahakan untuk mencari paralelnya. Karena sering sekali di pasal berikutnya, di kitab berikutnya itu menjawab ayat tadi. Jadi yang benar sampai sekarang saya pertahankan, Alkitab itu harus menjawab Alkitab. Katakan amin. Katakan amin. Itu tuntunan buat saya dan juga buat seluruh jemaat PFA. Bapak dan Ibu membacanya, merenungkannya, itu tanggung jawab masing-masing. Atau hanya lewat, itu urusanmu dengan Tuhan. Atau membacanya, bahkan mengambil waktu yang tepat. Karena tidak ada satu aturan saya suruh baca jam segini, harus jam segini, tidak. Di mana kau nyamannya, tidak ada mengganggu. Mau siang kah, mau malam kah, mau subuh kah, silakan. Izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Katakan amin. Karena terlalu banyak tuntunan kanan kiri yang kau dengar. Waktu melihat media sosial, itu juga kalau itu menjadi fokus, itu juga bisa menjadi tuntunanmu. Ya, kita baca Mazmur 23. Ayo, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Ia menyegar. Saya salah kan? Coba lagi. Ya, ayat 1. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Terus, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terus, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Perhatikan, hidupmu dan hidup saya yang benar itu dituntun Tuhan. Tetapi sering sekali dalam aplikasi sehari-hari engkau diperhadapkan dengan tuntunan yang lain. Nah, perhatikan, Tuhan adalah gembalamu. Katakan amin. Gembala yang baik, sebuah gambaran itu, dia pasti punya tongkat, di mana tongkat itu dia punya lengkung seperti ini. Yang tujuannya apa?
Kalau domba itu tadi, gembalanya sudah tahu itu jurang, dia akan ambil tongkat itu, menarik leher domba itu. Maka perhatikan, di dalam hidup kita ini, tuntunan itu banyak. Catatan dari saya hari ini, sampai hari ini begitu juga banyak yang kau terima firman, yang kau dengar dari pendeta ini, yang kau dengar dari pendeta ini, yang kau dengar dari pendeta ini, yang kau dengar dari... Saya tidak menyatakan boleh atau tidak boleh, tetapi menjadi kenyataan nanti Bapak jadi bingung. Jadi bingung. Nah, maka kita sepakat kalau Bapak dan Ibu hari ini menerima tuntunan Tuhan satu sungai, itu akan membuatmu cepat sampai di muara. Amin. Percaya, hiduplah di dalam tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman. Bagaimana caranya? Ayo beribadah. Bapak dan Ibu, perhatikan, enggak mudah mengajak orang beribadah. Tidak mudah. Ada seseorang yang menghubungi saya. Akhirnya saya telepon. Waktu saya telepon, saya minta alamatnya, gak dikasih. Dan apa yang dia inginkan supaya sembuh? Perhatikan, hidup dan hidup saya dapat Tuhan. Goalnya itu bukan untuk sembuh, bukan. Tapi bagaimana kau terus dengan dia? Amin. Bahkan saya bilang, ayo datang ke gereja. Kita ketemu di sini dan kita berdoa di sini. Gak ada respon tuh. Itu berarti apa? Mengajak orang beribadah itu gak mudah. Sejuta alasan. Nah, kalau melihat ini semua dan kita terfokus dengan itu semua, maka korbannya siapa? Kita sendiri yang tidak akan pernah maju. Tanda kutip, kalau engkau dan saya maju di dalam Tuhan, ada saatnya engkau tidak perlu melirik kanan kiri, lurus terus. Amin. Harus lurus. Harus lurus. Ayat 3 tadi sudah. Ayat 4 1 dan 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan, Tuhan adalah gembalamu. Gembala yang berdiri ini terbatas. Siang hari aja kalian sudah saya tinggalkan, ya, kocar-kacir ke sana kemari. Perhatikan, harus datang lagi hari Rabu sore atau malam, karena harus nunggu dia dulu selesai sekolah. Jadi gembala yang berdiri hanya terbatas, tapi gembala tidak terbatas itu Tuhan. Dan gembala saya sendiri pun Tuhan. Amin. Yang ketiga, perhatikan apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Iman itu membawa dampak pada generasi. Perhatikan, iman itu membawa dampak pada generasi. Yang lebih mudah itu, kalau kau tidak menikah, kau hanya bertanggung jawab pada dirimu, tidak perlu bertanggung jawab pada generasi. Bang Moden sudah senyum-senyum. Jangan berpikir itu pilihan yang lebih baik, Bang Moden. Ya, tidak menikah itu tidak dosa. Makanya supaya tidak repot-repot untuk mengestafetkan rohani, ya sudah, kau bujangan. Tapi orang bujangan juga belum tentu hidup dalam tuntunan. Karena orang bujangan itu sering sekali hidup dengan semaunya. Menurut dia,
bagus dia lakukan, menurut dia baik dia lakukan. Artinya tidak ada yang menjaminmu. Yang kedua, perhatikan, kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu sudah berkeluarga, perhatikan, kalau memang Tuhan belum mengizinkan kita diberi generasi, berarti satu angkatan ini, suami dan istri, kau bertanggung jawab terhadap kerohanian. Ya. Yang ketiga, suami istri yang sudah menikah punya anak, perhatikan, punya anak, itu tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Misalnya seperti saya dengan ibu, tanggung jawab saya itu ke generasi di bawah saya, yaitu anak saya. Ini Otniel, Amabel, Gideon, itu tanggung jawab saya. Tapi nanti untuk cucu kami, saya tidak bertanggung jawab penuh lagi, tapi orang tuanya yang bertanggung jawab. Perhatikan, ya. Jadi coba perhatikan bahwa kita berumah tangga itu tidak hanya berurusan dengan makanan, tidak hanya berurusan dengan masalah enak gak enak, tidak hanya berurusan tentang perasaan yang sakit hati, mudah tersinggung, terbeban, bukan. Bisa. Yang hebatnya coba perhatikan apa yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 48 ayat 15. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya nenekku, terus dan ayahku. Siapa? Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Perhatikan Yusuf, dia teringat kepada nenek moyangnya Abraham. Abraham bertanggung jawab generasi dia sendiri, dan dia pun bertanggung jawab terhadap anaknya, yaitu siapa? Ishak dan Yakub. Perhatikan. Dan akhirnya, perhatikan lagi di situ, generasi berikutnya, Yakub bertanggung jawab terhadap generasi di bawahnya. Dari sekian banyak anaknya, ternyata Yusuf yang dipakai Tuhan menjadi generasi selamatan. Maka Yusuf ngomong, nenekku dan ayahku, artinya Abraham dan Sarah di hadapan Yusuf itu imannya sama. Amin. Ayo mari, kalau Bapak dan Ibu dan Ibu-ibu hari ini masih Tuhan kasih nafas panjang, minimal engkau harus bertanggung jawab terhadap imanmu. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu hari ini tentang generasi itu bukan berbicara tentang agama Kristen. Perhatikan, agama Kristen dan Kristen itu berbeda. Agama Kristen itu status di KTP, tetapi Kristen itulah pengikut Kristus. Kristen tanpa pertobatan itu bukan Kristen. Tapi begitu banyak orang Kristen juga tanpa pertobatan. Maka hari ini di gereja kita ini, yang saya maksud, biarlah kita yang hadir sebagai orang tua, perhatikan, sebagai orang tua, kita harus menjadi Kristen, pengikut Kristus, bukan agama Kristen. Amin. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau disebut pengikut Kristus berarti dia sudah berubah, sudah bertobat, sudah lahir baru. Di kalangan orang Kristen secara umum, bertobat dan lahir baru itu masih minim. Kalau hanya mewariskan agama Kristen itu mudah. Kita sebagai orang tua mabuk-mabukan seharian pun
anak kita bisa tetap agama Kristen. Perhatikan. Tapi jadi pengikut Kristus belum tentu. Maka Bapak dan Ibu yang kita sudah punya anak, perhatikan. Tuhan yang dilihat anak pada kita itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita sebagai orang tua hari ini, apa yang dilakukan anak hari ini, itu karena kita yang dilihatnya. Halo? Jadi tidak mudah jadi orang tua. Orang tua itu bertanggung jawab bertanggung utama itu bukan berbicara masalah jasmani, tapi rohani, iman. Supaya nanti generasi yang dibawa juga mereka mengingat kita. Amin. Saya sudah berkali-kali, saya 10 bersaudara. Orang tua saya dulu tanggung jawabnya sudah membawa kami ke gereja. Tapi yang 10 ini tidak tanggung jawab orang tua lagi. Itu harus menjadi tanggung jawab personal masing-masing. Dan tanggung jawab saya sebagai hari ini yang sudah lahir baru, tanggung jawab saya utama itu ya generasi saya, bukan tetangga, tapi kita generasi. Katakan amin. Makanya satu yang ingin dilihat generasi kita di bawah, teladanmu. Dan yang terutama teladan imanmu. Jadi kalau kita orang tua di depan anak sering bersungut-sungut ngomel, perhatikan anak pun akan meniru itu. Nah, bagaimana engkau menjaga di hadapan Tuhan, di mana kita sebagai orang tua, sebagai Tuhan yang dilihat oleh anak, itu gak mudah. Maka terima tuntunan Tuhan setiap hari. Amin. Ayo, minimal kau bertanggung jawab terhadap generasi ini. Ya, amin ya. Bang Oden tetap lanjut menikah, Bang Oden. Ya. Nah, yang keempat, hidup itu harus memiliki skala prioritas. Katakan amin. Yang pertama itu Tuhan. Maka lihat Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24, yuk 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perhatikan, firman Tuhan pertama ini itu ditujukan Yesus harus mati. Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak ada hari ini. Dan biji itu harus mati dulu. Perhatikan. Maka skala prioritas kita hari ini keselamatan, bukan akhir zaman. Nah, satu sisi banyak gereja berbicara akhir zaman, membahas akhir zaman. Banyak kelompok, banyak organisasi berbicara tentang akhir zaman, tapi dia sendiri tidak memahami tentang keselamatan. Maka skala prioritas gereja, skala prioritas jemaat adalah keselamatan. Kalau jemaat ditanya, kalau mati hari ini, besok mati hari ini, masuk surga atau neraka, kalau jawabannya mudah-mudahan, berarti prioritas gereja itu salah. Semua jemaat di tempat ini kalau ditanya, mati hari ini, besok, kapanpun, yakin tidak masuk surga? Yakin. Karena itulah prioritas utama gereja. Katakan amin. Nah, skala prioritas gereja ini apa? Pertumbuhan iman. Tidak mudah membuat jemaat itu untuk bertumbuh dalam iman. Kita ngomong 1, 2 kali, 3 kali, bisa saja tanggapannya kepada kita mengatakan, cuma itu, ngomong terus, itu saja yang ngomongnya. Tidak mudah. Perhatikan, prioritas utama adalah pertumbuhan iman, bukan persembahan, bukan persepuluhan.
ini yang bukan prioritas utama, itu yang terekspos yang dibicarakan. Orang kalau sudah kasih karunia Tuhan, tidak lagi memperebut, tidak lagi mempersoalkan tentang persembahan, tentang persepuluhan. Di Alkitab itu ada 23 ayat tentang persepuluhan. Mau diabaikan, mau dibuang. Halo. Maka kita harus mati seperti biji tadi. Kalau Bapak dan Ibu hari ini menabur apapun itu taburanmu itu, biji itu harus mati. Kalau ditanya dalam pikiran kemana itu uang, siapa mau pergunakan itu, siapa yang ini, itu biji itu tidak mati, tidak akan mati. Justru kalau seseorang menaikkan itu, saat itu juga dia tidak pernah memiliki biji yang mati. Amin. Amin. Satu sisi yang mengatakan boleh, satu sisi mengatakan tidak usah, satu sisi mengatakan lagi ada yang lebih penting. Persoalan kita bukan itu. Persoalan kita hari ini, yang ngomong itu bertumbuh gak imannya? Yang ngomong itu, yang berikan itu bertumbuh gak tidak imannya? Kalau selama ini yang mendukung tentang misalnya persepuluhan yang tidak pernah lakukan, dia akan membenarkan itu. Tidak perlu. Halo? Kalau Bapak dan Ibu hari ini menanam biji jagung, saya mau tanya, perlu nggak kau bongkar-bongkar itu? Udah tumbuh atau belum? Sudah tumbuh atau belum? Kau bongkar 1-2 kali, biji itu akan tumbuh mati. Mati artinya tidak ada pertumbuhan di situ. Kau harus biarkan, percayakan ke proses itu. Amin. Kalau memang tanah itu butuh, biji itu butuh air, tugas semuanya banyak nyiram. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu lihat status saya, pohon mangga saya itu mati, kering. Yang sudah kita nikmati bersama-sama itu mangga ginjal. Saya dan Ibu pulang dari Malang, lihat, waduh, pertama daunnya lebat, hijau, kita susah senang. Pulang dari Malang, kering. Apa yang bisa saya lakukan? Katakan amin. Maka kau tumbuh. Maka belum semua saya potong. Perhatikan. Waktu kami ke Beringcun, ada yang memberikan bibit jambu. Nah, akhirnya harus saya tanam. Dan waktu kami dan Ibu makan jambu itu enak, besar, masuk ke mulut, nyaman rasanya. Dan saya harus tanam itu. Dan saya pasrahkan ke proses pertumbuhan. Bagian saya nyiram. Kalau saya nggak nyiram, suruh saya punya nyiram. Ya, halo, mari. Ada skala prioritas, katakan amin. Kita berumah tangga, skala prioritasnya itu pasanganmu. Anak-anak itu nomor 2. Kalau perempuan meninggalkan orang tuanya, laki-laki meninggalkan orang tuanya, itu dalam pernikahan. Jangan pernah berharap suatu saat nanti anakmu untuk menolongmu di masa usia tua. Siapa nanti yang mengantarmu ke kamar mandi? Pasanganmu. Tanda kutip, siapa nanti yang mencobain? Pasanganmu. Ada skala prioritas. Makanya saya berusaha, kalau Ibu misalnya tugas keluar kemana, kurang nyaman, saya harus menjamin keselamatan dengan cara apa? Saya bawa dia. Emangnya saya kurang kerja, kemana perlu ke Telaken? Enggak, karena prioritas saya Ibu. Amin. Karena bagaimanapun, Ibu pas dia nyaman saya bawa mobil. Saya tanya lagi, Bu, kemana lagi? Bulan depan, ke sini. Oh ya sudah, saya Ibu antar. Prioritas. Anggaran lebih besar, ya.
tapi prioritas. Katakan amin. Katakan amin. Nah, anak-anak itu nomor 2. Anak itu ada kan karena ada suami istri. Halo, anak itu kan gak nongol tiba-tiba dari tengah jalan. Betul tidak? Karena ada suami istri lah, makanya anak itu ada. Loh, kalau sekarang terbalik, dikit-dikit anaknya, suaminya gak diperhatikan, dia cemburu dong. Ya, dia ada kan karena juga ada suami. Amin ya? Halo, amin. Maka di dalam hidup ini kembali lagi pelayanan, ya. Pelayanan itu yang terutama dalam keluarga. Itu prioritas. Katakan amin. Yang kelima dan yang terakhir kita bisa melihat di situ, hidup itu berbicara pelayanan dan kekekalan. Ayat 25. Yuk, 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, hari ini tujuan utama untuk kekekalan, tidak yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Hidup yang kita hidupi sekarang ini itu tidak berbicara yang lain, itu kekekalan. Maka kalau kau bekerja, ingat engkau adalah hidup kekal. Waktu kau melakukan sesuatu pelayanan, ingat tujuan adalah untuk kekekalan. Kenapa saya katakan pelayanan itu harus tetap kita pertahankan? Karena nanti pelayanan juga kekal di sorga. Bagianmu dan bagian saya itu tetap pelayanan. Bagianmu dan saya di sorga itu bukan makan lagi, tapi pelayanan. Maka kita harus melatih diri mulai hari ini. Pelayanan itu berbicara kekekalan. Maka yang belum terlibat pelayanan, ayo pelayanan. Katakan amin. Karena itu kekal. Nanti di sorga itu semuanya pelayanan. Yang suara-suara fals itu nanti di sorga berfungsi. Mulai hari ini ikut latihan vokal. Lihat itu Bang Oden, sudah bagus. Saya sudah bisa angkat dia juga jadi pelatih. Amin. Jadi kalau melayani di tempat ini jangan lihat, pelayanan lagi, ya gembalanya lagi, ya tidak, pelayanan itu kekekalan. Katakan amin. Kalau nanti semua masuk ke surga, Tuhan langsung dapatkan pelayanan. Yang nggak pernah pelayanan jadi kamu kan? Saya mau kemana? Mau apa nih? Enggak ada lagi di surga sana. Ayo proses latihan, enggak ada proses latihan. Proses latihan itu di bumi. Amin. Setuju, katakan amin. Maka kita semua tanda kutip harus melayani. Karena itu berbicara kekekalan. Ayat 6, 26. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Ini Yesus mati di mana? Sekarang Yesus ada di mana? Di surga. Kalau Yesus ada di surga, berarti Bapak dan Ibu juga pasti ke surga. Amin. Kalau Yesus melakukan pelayanan di bumi ini, itu karena di surga juga pelayanan itu kekal. Katakan amin. Jadi yang muda-muda tadi, ya, ada Grace pemain keyboard yang cantik-cantik 2 orang. Ayolah, itu kekekalan saya. Amin. Karena sering sekali respon yang berikan kepada saya, kok Beva Kuala Kurunda selalu ada generasi yang baru? Iya memang. Jadi waktu Grace sama Enca tadi tampil, permainan itu nomor 2 nak. Yang pasti kamu udah berbeda. Mau gayanya seperti apa itu nanti, itu butuh pengalaman. Tapi waktu kau berani tampil di situ, berdiri di situ, itu yang benar. Amin, amin. Nah kecuali kalau kalian tadi main di situ, Bapak begini, nah kali itu boleh ketakutan kalian. Tapi di saat tampil itu awal yang luar biasa. Katakan amin. Masalah tuning itu mau suatu waktu. Ya, betul ya.
Seperti Ibu Rospita, suaranya ambil ke sana, mirip ke sana, mirip ke sini, lurus. Itu pengalaman. Pengalaman itu kamu ikuti. Katakan amin. Pak Philip tuning. Ada satu lagu rohani kalau main itu, Pak Philip begitu ya. Jadi waktu di mobil ada lagu apa itu, nyiu gitu, langsung bilang, Pak Philip. Gitu. Halo, amin ya. Jadi nanti kalau di surga, bagaimana mencari Pak Philip? Dengar aja gitarnya, itu harus ketahuan. Oh, Pak Philip tuh. Nah gitu. Katakan amin. Bukan bermain di kafe yang dicari, bukan. Tapi yang melayani di rumah Tuhan. Yang suaranya tadi gini, gimana kita cari Rospita, Ibu Rospita di surga? Dengar suaranya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu buat kita semuanya. Semua yang kita lakukan hari ini adalah kegagalan. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari persiapkan anggur dan roti salib. Yesus. Oh. Amin Tuhan. Pujilah Tuhan Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Oh, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Amin, amin. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Oh, terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Sama, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Amin, amin, amin. Ya Yesusku. Oh, oh. Amin, amin, amin Tuhan. Sama-sama lagi katakan, ya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita. Dia baik. Oh, Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Haleluya. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Menjadi anaknya. Haleluya. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Mari sama-sama katakan haleluya. Terpujilah kasih karunia-Nya mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya.
dalam Kristus Yesus. Sekali lagi katakan terpujilah, amin. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Ya, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Lagi katakan, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidup. Sekali lagi katakan, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau baik, oh, Kau baik, amin, amin. Kau baik, Yesus baik, Kau baik, oh, Kau baik Tuhan, amin. Kau baik, Yesusku, Kau baik, amin. Kau baik. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Semua kepentingan yang Tuhan lakukan hari ini, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan Bapa dan Ibu. Dan hari ini, apapun yang kau lakukan itu berbicara kekekalan. Dan terutama melayani, itu kekekalan. Maka apa yang menjadi kekal, itulah menjadi fokusmu. Pekerjaanmu tidak kekal, kedudukanmu tidak kekal, bahkan keluarga rumah tangga pun tidak kekal, uang pun tidak kekal. Hanya satu kekal yang kau lakukan hari ini, itu pelayanan. Karena nanti semua kita di surga, hanya satu tujuannya, pelayanan, penyembahan kepada Tuhan. Dan itulah bagianmu dan bagian saya. Kalau tujuan hidup kita itu hanya untuk kepentingan keluarga, itu tidak salah, tapi itu bukan prioritas. Maka hari ini firman Tuhan membuatmu dan membuat saya bahwa hanya satu goal saja tujuan Tuhan, dan itu sederhana, tidak lebih daripada 2 dan 3, itu hanya satu, yaitu pelayanan. Kau melayani, itu berbicara kebenaran. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman ini. Kami angkat tubuh dan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik ini. Yesus lakukan ini, dan tubuh Yesus mati, dan tubuh Yesus juga bangkit, dan kamilah sebagai buahnya hari ini. Kami tidak berbicara agama Kristen, tapi kami berbicara Kristen, pengikut Kristus. Apabila Bapak percaya bahwa melalui tubuh Kristus ini yang kau makan hari ini dan saya makan hari ini membuat segala sesuatu yang tidak baik dalam tubuhmu hari ini Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan gantikan, bahkan Tuhan memberikan sempurna hari ini. Apapun yang kau alami sesuatu yang tidak baik hari ini dalam tubuhmu, Tuhan sembuhkan pada saat kau makan tubuh Kristus. Apabila Bapak percaya, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari semua angkat, jangan ambil lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita sempurna di dalam Yesus karena Yesus yang menyempurnakan kita. Maka tidak lagi korban sembelihan, korban satu-satunya hanya Yesus. Darah anak domba sudah Yesus lakukan dan kita sudah menerima. Maka darah Yesus ini menjadi darah keselamatan buat kita semuanya. Tidak perlu lagi ada yang dikorbankan karena Yesus sudah berkorban untuk kita semuanya. Kita terima keselamatan dari Tuhan. Apabila baru percaya oleh darah Yesus ini, kita semuanya termasuk bagian-bagian tubuhnya tidak baik juga hari ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Amin. Haleluya. Mari sembah dia Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku, Bapakku. Amin. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Lagi bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau baik, oh, Kau baik, Yesus baik. Kau baik, Yesus baik. Kau baik, amin, amin, amin. Kau baik, aku Yesusku yang baik. Kau baik, amin, amin, amin. Kau baik, oh, Kau baik, haleluya. Kau baik, bersama-sama katakan amin. Kau baik, oh Tuhan baik. Kami sangat bersyukur atas firman Allah pada saat ini, dan tuntunan Tuhan kami terima, dan tuntunan Tuhan kami akan lakukan. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun yang Kau lakukan hari ini, itu adalah biji yang harus mati, maka akan terjadi pertumbuhan, dan Bapak dan Ibu pun pasti melihat buahnya. Terima kasih Bapak. Persepuluhan-Mu, ucapan syukur-Mu untuk pembangunan, Tuhan membalas berlipat kali ganda.
Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan